البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Kita masih membahas berkaitan masalah pasal yang kedua, yaitu mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Kemudian berikutnya berkata Al-Imam Al-Mujaddid Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, al-martabah al-ula, tingkat yang pertama, setelah kita menyebutkan kemarin bahwasannya agama Islam ini memiliki 3 tingkatan, yaitu Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Dan beliau juga menyebutkan bahwasannya kemarin makna daripada al-Islam, bahwasannya Islam itu maknanya tersimpulkan menjadi 3 pondasi. Pondasi pertama adalah al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkannya. Kemudian yang kedua adalah al-inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah Ta'ala dengan mentaatinya. Kemudian yang ketiga adalah al-bara'atu minasyirki wa ahlih, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Kemudian beliau menyebutkan selanjutnya al-martabah al-ula, tingkatan yang pertama daripada tingkatan-tingkatan Islam adalah apa? Al-Islam itu sendiri. Fa arkanul Islam khamsatun, rukun Islam itu ada 5. Tahu dari mana? Siapa yang mengatakan rukun Islam itu ada 5? Bahwasannya telah datang dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, di dalam Sahihain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Agama Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa shaumi Ramadan. Di dalam hadis tersebut Rasulullah menjelaskan bahwasannya agama Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Siapa yang bangun? Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah 2 persaksian. Persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, atau persaksian yang kedua adalah persaksian bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua adalah menegakkan salat, rukun yang ketiga adalah menunaikan zakat, rukun yang keempat adalah berhaji ke Baitul Haram bagi siapa yang mampu. Kemudian yang kelima adalah puasa Ramadan. Dalam riwayat lain didahulukan antara lafaz puasa dengan lafaz daripada lafaz haji. Itu tidak masalah. Yang jelas 5 itulah rukun Islam. 5 itu adalah rukun Islam. Kemudian sekarang kita sering mendengar apa itu daripada rukun. Karena rukun itu apa sih? Arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Rukun itu apa? Pada asalnya arkan itu jamak daripada rukun. Paham ya? Arkanun itu jamak daripada ruknun. Yang mana ruknun itu sendiri maknanya adalah apa? Adalah janibus syai' al-aqwa. Janibus syai' al-aqwa. Bagian sesuatu yang paling kuat itu namanya pondasi kan? Namanya adalah rukun. Jadi rukun itu adalah pondasi. Kalau terjemahan kita ya, antaranya adalah pondasi. Berarti ruknul bait contohnya. Rukun daripada rumah berarti pondasinya itu. Karena dibangun di atas pondasi itu bangunan-bangunan. Dengan bangunan yang kuat sesuai dengan pondasinya. Jika pondasinya kuat, maka bangunannya pun juga insya Allah akan kuat. Apabila pondasinya lemah, maka bangunan pun juga akan lemah sesuai dengan kadar pondasinya. Sehingga rukun, ruknun itu adalah janibus syai' al-aqwa. Bagian sesuatu yang paling kuat yang akan tegak di atasnya itu sesuatu yang lainnya. Maksudnya akan dibangun di atas pondasi itu sesuatu yang lainnya. Kemudian berikutnya bahwasanya tingkat yang pertama adalah apa tadi? Adalah al-Islam. Bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di balik itu Allah Taala meletakkan rukun-rukun daripada rukun Islam ini sebagaimana yang sudah kami sebutkan. Kemudian juga Allah Taala membangun agama Islam ini di atas 5 rukun, itu 5 pondasi. Yang sudah kita sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim tadi,
Yaitu hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, "Bunyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Naam, kemudian bahwasanya agama Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah 2 persaksian tadi, kemudian iqamus shalah, menegakkan salat, wa itauz zakah, menunaikan zakat, kemudian wa hajjul bait, berhaji ke Baitillahil Haram bagi siapa yang mampu, kemudian wa shaum Ramadan, dan puasa Ramadan. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Naam, itu makna daripada tingkatan yang pertama, al-martabah al-ula, bahwasanya al-Islam. Kemudian beliau menyebutkan berikutnya, fadalilu syahadah. Naam, fadalilu syahadati qaulu ta'ala, dalil persaksian itu adalah firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu wal azizul hakim. Naam, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim tentang dalil persaksian itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana beliau sebutkan di sini, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Nah, Allah Taala bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia, itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu wa ulul ilmi, dan para malaikat serta orang-orang yang memiliki ilmu, ahlul ilm, para ulama, mereka juga bersaksi qa'iman bil qisti, yaitu dalam keadaan menegakkan dengan keadilan. La ilaha illahu wal azizul hakim. Tidak ada persaksian, tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Zat yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi para penuntut ilmu dan juga para ahlul ilm, mereka ikut serta bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Naam, itu termasuk dalil bahwasanya persaksian ahlul ilm, persaksian para malaikat itu juga beriringan dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan semuanya, menciptakan ahlul ilm dan juga menciptakan para malaikat, karena Allah Taala adalah Khaliq Ar-Razik, karena Allah Taala adalah pencipta dan juga sekaligus pemberi rezeki. Naam. Kemudian berikutnya, wa maknaha, dan makna daripada persaksian tersebut, itu persaksian bahwasanya annahu la ilaha illahu. Apa maknanya? La ma'buda bihaqqin illallah. Naam. Tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang benar untuk kalimat la ilaha illallah. Jangan keliru. Nah, jangan keliru dalam mengartikan, memaknakan kalimat la ilaha illallah. Adapun sebagian orang mengatakan la ilaha illallah, la ma'buda illallah, itu keliru. Tidak ada sembahan kecuali Allah, itu keliru. Kenapa keliru? Dikarenakan berarti semua yang disembah itu adalah Allah. Berarti Allah Ta'ala lebih daripada satu. Banyak gitu menurut mereka. Tapi kita katakan makna yang benar adalah la ma'buda bihaqqin, ditambahi dengan lafaz bihaqqin. Kenapa sih? Karena la ilaha, la di situ dalam ilmu bahasa Arab adalah la nafiyah lil jinsi. Ya, dinafikan seluruh jenisnya. Jadi sekarang di sini seluruh jenis ilah dinafikan. La ilaha. Kemudian khabarnya mana? Karena la ini butuh khabar. Khabarnya adalah dibuang, takdirnya haqqun. La ilaha haqqun, atau boleh dikasih huruf jar. La ilaha na'am bihaqqin, ay la ma'buda bihaqqin, karena ilah bimakna ma'luh, wa ma'luh bimakna ma'bud. Nah, karena ilah maknanya adalah ma'luh, sedangkan ma'luh maknanya adalah ma'bud, yang disembah. Berarti maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang benar untuk kalimat la ilaha illallah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi anallaha dzalika bi anallahu wal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu bahwasannya dialah zat yang berhak untuk disembah. Dan bahwasanya selainnya itu disembah dengan batil. Wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah Taala itu zat yang maha tinggi dan juga maha besar. Dzalika bi anallaha wal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Itu dalil yang menunjukkan bahwasanya makna la ilaha illallah adalah apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau seandainya di muka bumi ini ada ilah-ilah yang lain atau sembahan-sembahan yang lain yang disembah, maka mereka tidak disembah dengan benar, tidak disembah dengan hak, sehingga mereka bukan dikatakan dengan ilah secara istilah yang benar, tapi mereka adalah apa?
ada tandingan-tandingan yang mereka bikin. Nah, sehingga harus kita hindari, harus kita hilangkan, harus kita jauhi. Nah, karena itu ada bentuk kesyirikan yang mana itu termasuk daripada makna al-Islam wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelaku kesyirikan. Nah, jadi kesyirikan itu adalah apa? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu engkau menjadikan Allah Ta'ala itu tandingan-tandingan dalam keadaan Allah Ta'ala itu yang menciptakan dirimu. Jadi jangan sampai kita menyembah Allah Ta'ala kemudian menyembah yang lainnya. Jangan sampai kita meminta kepada Allah Ta'ala kemudian meminta yang lainnya. Jangan. Semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Sehingga makna yang benar daripada kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Nah, itu. Kemudian di dalam kalimat la ilaha illallah ini terdapat dua rukun, yaitu an-nafyu wal isbat, penafian dan juga penetapan, yang insyaallah kami akan jelaskan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala, yaitu rukun daripada kalimat la ilaha illallah, kemudian beserta syarat-syaratnya biidznillah taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.